Tuan Zuo, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Dan Anda, apa yang Anda lakukan? Dan ingin kami menghitung berapa banyak uang yang hilang? Jika saya ingat dengan benar, Tuan Zuo baru saja mengatakan bahwa jika saudara laki-laki Ruoqin menang, akun sebelumnya dihapuskan, bukan? Kalau begitu, Master Zuo bisa rugi banyak. Hei, pencuri klan, bukankah kamu tidak punya uang? Ejekan ini membuat wajah Zuo Chunqiu sangat suram, dan di kedua matanya ada sentuhan yin. Biarkan orang tua itu diam. Raungan marah ini, bercampur dengan medan kekuatan yang kuat dari Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas, menyebabkan Feng Tang dan yang lainnya berlama-lama untuk sementara waktu. Semua orang yang hadir terkejut. Hanya Qin Yichen, dengan tangan melingkari dada dan sudut mulutnya, berkata, "Kenapa? Hehe tertawa, tidak mampu kalah. Meninggalkan senior, apakah Anda hanya memiliki energi ini?" Zuo Chunqiu sangat marah dan balas tersenyum. "Nak, apakah menurutmu keunggulan mentega lidah sangat kuat? Uang, orang tua itu tidak akan kehilangan 1 sen pun, tetapi orang tua itu akan lebih baik darimu di pertandingan terakhir." Tiba-tiba, saya melihat jubah tanpa lengan Zuo Chunqiu tanpa angin, rambut perak berkibar. "Patua Zuo Chunqiu, hari ini Anda akan menantang Qin Yichen di utara." Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut, dan banyak orang menarik napas lega. "Tuan Zuo, apakah ini benar?" Meskipun Zuo Chunqiu baru saja melepaskan air, semua orang tahu apa arti tantangan itu. Berarti bertaruh melawan Qin Yichen sebagai Master of Spirits-nya. Belum lagi beratnya tantangan ini, hanya salah satu aturan yang akan membuat semua orang di Northern Warriors bersuka cita yang tidak dinaikkan. Tantangan formal ini bisa saling mengganggu. Bahkan diperkirakan Zuo Chunqiu, untuk reputasinya, kemungkinan besar akan melakukan teknik pompa dengan kelebihan beban seperti Feng Tang tanpa biaya. Tantangan seperti itu biasanya hanya untuk menendang aula, atau kedua belah pihak dengan keluhan yang mendalam. Karena ini terkait dengan reputasi Zuo Chunqiu, Master Lin Jian. Setelah dikalahkan, Anda tidak akan bisa melihat ke depan Qin Yichen. Semua orang tidak berani bernapas, bahkan 1000 Fei Hong menghadap dengan sungguh-sungguh, "Bajingan tua ini, mungkinkah aku harus memalingkan muka?" Tuan Zhang juga takut untuk berhati-hati, tetapi yang di atas memerintahkannya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya, dan bahkan Dandan harus diperintahkan sampai sekarang. Dia bisa bertaruh pada tantangan, tidak sama sekali. Kuncinya adalah sebelum ini, tidak ada yang mengira bahwa akan ada seseorang dalam Perang Korea Utara yang layak menerima tantangan Zuo Chunqiu. 1000 Kaoru adalah kepalan tangan, patua yang berantakan ini. Apakah Anda kehilangan muka jika kehilangan terlalu banyak? Berkat dia malu meluncurkan tantangan. Meskipun Feng Tang marah, dia harus memaksakan senyum dan berkata, "Senior kiri, kami akan menerimanya begitu kami melihatnya." Tantangan ini baik-baik saja, saya tidak tahu nada itu hampir tidak turun. Tetapi melihat Zuo Chunqiu berteriak dengan marah, "Tanpa urusanmu, pergilah." Bagaimanapun, saya memelototi Qin Yichen secara langsung. "Qin Yichen, Anda telah mendengar kata-kata orang tua, berani dan berani. Hari ini Anda harus memberikan akun kepada orang tua itu." Seseorang dari Perang Korea Utara tiba-tiba berdiri. "Siapa kamu?" "Saya harus menjelaskannya kepada Anda. Zuo Chunqiu, memanggil Anda senior. Anda benar-benar karakter. Anda adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas yang bermartabat. Dan saya minta maaf atas dorongannya tanpa malu-malu. Lalu, apakah orang dewasa di Perang Korea Utara juga berbicara dengan generasi muda di duniamu?" "Yaitu, Zuo Chunqiu, kamu tidak boleh kalah. Dan katakan saja, kamu bisa mengger taksi kecil di sini." Zuo Chunqiu benar-benar tidak boleh kalah. Dia tidak peduli dengan uang, tetapi reputasinya tidak boleh memalukan. Jika berita hari ini menyebar, apakah dia masih punya wajah untuk pergi ke Xian Jingfang untuk mencari uang? Belum lagi jika Anda memberitahu Yang Mulia bahwa Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda kalah dari junior dalam Perang Korea Utara, dan Anda pasti akan menjadi petir. Dengan mengingat hal ini, Zuo Chunqiu tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil mencibir, "Omong kosong kecil. Dia bisa memenangkan lelaki tua itu dengan teknik pompa. Bukankah cukup bagi lelaki tua itu untuk menantang?" Ini benar, bahkan ketika Qin Yichen sedang diangkat, tetapi Feng Tang dan yang lainnya tidak dapat merasakan kegembiraan sedikit pun. Tetapi mereka marah, karena mereka tahu bahwa Zuo Chunqiu dulu menganiaya Qin Yichen. Segera, saya melihat Feng Tang berkata dengan mencibir, "Saudara Qin, mengapa repot-repot dengannya? Ayo pergi sekarang, yang mana yang berani saya hentikan?" "Yaitu, Zuo Chunqiu, jika kamu tidak kehilangan uang, menang atau kalah dikembalikan." Tetapi Zuo Chunqiu pasti tidak berani mengandalkan akun tersebut. Jika tidak, dia akan mengambil inisiatif untuk membuat orang tertawa. Namun, dia tidak melihatnya. Menghadapi mata galak itu, Qin Yichen tidak hanya tidak takut, tetapi juga melontarkan lelucon. "Bajingan tua, Tuan Muda sedang menunggumu." "Saya Qin Yichen,
terima tantangannya. Hua. Begitu kata ini keluar, seluruh rumah terkejut. Apakah Kinpil Master gila? Atau apakah dia tidak mengetahui aturan tantangan? Ini Tuan Zuo. Bahkan jika dia menang 2 kali, Kinpil Master tidak bisa menghadapinya. Saya khawatir kekuatan roh Master Zuo saja dapat membuat kekuatan roh Kinpil Master menjadi usang. Apa yang dia ambil untuk keberuntungannya? 1000 Kaoru juga cemas. Kaki batu giok mengayun. Qin Yichen, apakah kamu gila? Bahkan jika dia adalah seorang pengamat, jelas bahwa pada langkah ini, Zuo Chunkyu tidak akan ragu untuk mengganggu kekuatan roh, dan teknik pompa akan digunakan secara ekstrim. Belum lagi teknik pemompaannya, hanya Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas yang benar-benar mengganggu. Apalagi ingin menembus spirit kristal, saya khawatir pandangan Qin Yichen akan kabur. Dan ini masih bergantung pada aturan Perang Selatan. Jika tidak ada yang meragukan bahwa Zuo Chunkyu dapat menghapus Qin Yichen dalam sekejap. Belum lagi teknik pompa Zuo Chunkyu yang dilakukan secara ekstrim. Betapa beruntungnya, di depannya, hanya bisa dihancurkan. Qin saudara, benar-benar tidak bisa datang. Apakah Anda tahu konsekuensi dari kehilangan tantangan? Qin Yichen hanya tersenyum pada bujukan rekan-rekannya. Tentu saja saya tahu. Tetapi bahkan jika Qin ini kalah dari Tuan Zuo, tidak ada yang perlu malu. Begitu kata ini keluar, Feng Tang dan yang lainnya terkejut. Sepertinya memang begitu. Zuo Chunkyu juga tahu bahwa dia tidak akan terkenal jika dia memenangkan tantangan ini. Tetapi dia hanya menyelamatkan muka. Tetapi di mana dia bersedia memberi Qin Yichen kesempatan untuk menyesal. Qin Yichen, kamu memiliki sempoa yang bagus. Tapi karena ini tantangan, itu akan ada harganya. Zuo Chunkyu dengan dingin tersenyum. Menurut aturan, tidak hanya harta dari yang kalah yang akan diklasifikasikan sebagai pemenang, dan bahkan harta dari pemenang akan dikompensasikan sepenuhnya sesuai dengan harganya. Qin Yichen sedikit terkejut. Dia adalah pertama kalinya dia memenuhi aturan kristal judi. Namun, dalam hal ini sangat mendebarkan. Ini hanyalah pemenang ambil semua, dan yang kalah berlutut. Anda tahu, hampir semua tantangan ini memiliki kekuatan yang sama, dan Anda pasti akan berusaha keras. Nilai spesies roh bisa dibayangkan. Pada saat ini, dia juga mendengarkan Zuo Chunkyu. Selain itu, patwa bertaruh. Itu tergantung jika kamu berani mengikuti. Qin Yichen memilih sedikit, taruhan apa? Bagus untuk mengatakan bahwa jika lelaki tua itu kalah, dia akan kehilangan musatu dan transformasi roh yang ekstra. Saat percakapan berubah, Zuo Chunkyu mengangkat pipinya. Mungkin kamu tidak bisa mendapatkan tingkat ramuan yang sama. Jadi lelaki tua itu membutuhkan 10 ramuan majemuk, bukan?